Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan bahas tentang ibadah kurban. Kurban. Kurban adalah ungkapan rasa syukur kita dan salah satu bentuk kegiatan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta merupakan bukti kesungguhan kita dengan menyerahkan segalanya kepada Allah Sang Pencipta. Seperti kisah Nabi Ibrahim alaihissalam yang mengikhlaskan putra satu-satunya yang sangat beliau cintai, yaitu Nabi Ismail. Dengan perintah Allah, maka beliau rela untuk mengorbankan putranya tersebut. Hal ini tentunya merupakan wujud dari penyerahan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, dengan keikhlasan beliau, ketika Nabi Ismail mau disembelih, dia digantikan oleh Allah dengan seekor domba. Hewan kurban. Hewan yang bisa dikurbankan seperti yang disebutkan dalam surat Al-Hajj ayat 34. Dan bagi tiap-tiap umat telah kami syariatkan penyembelihan kurban, supaya mereka menyebut nama Allah terhadap binatang ternak yang telah direzekikan Allah kepada mereka. Maka Tuhanmu ialah Tuhan yang Maha Esa. Karena itu berserah dirilah kamu kepadanya dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang tunduk patuh kepada Allah. Dari ayat tersebut, hewan yang dapat disembelih untuk ibadah kurban adalah dari jenis bahimatul al-an'am atau hewan ternak. Dan ketika melakukan penyembelihan disyariatkan agar menyebut nama Allah. Untuk jenis hewan ternak yang disyaratkan dalam berkurban seperti kambing, sapi, unta, kerbau, dan domba. Penerima daging kurban. Ada 3 objek peruntukan daging hewan kurban. Pertama, disunahkan dimakan oleh yang menyembelihnya. Kedua, dihadiahkan ke kerabat, tetangga, dan sahabat. Dan yang ketiga, disedekahkan kepada fakir miskin. Seperti yang telah diisyaratkan tentang daging hewan kurban dalam Quran Surat Al-Hajj ayat 28, yang artinya, supaya mereka menyaksikan berbagai manfaat bagi mereka dan supaya mereka menyebut nama Allah pada hari yang telah ditentukan atas rezeki yang Allah telah berikan kepada mereka berupa binatang ternak. Maka makanlah sebagian daripadanya dan sebagian lagi berikanlah untuk dimakan orang-orang yang sengsara dan fakir. Jadi, kurban itu berasal dari bahasa Arab, yakni koroba yukoribu kurbanan, yang artinya mendekat. Mendekat ini berarti mendekat diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menyembelih hewan kurban melalui dengan niat pada hari raya Idul Adha atau hari tasyrik, yaitu 11, 12, 13 Dzulhijjah. Seperti Quran Surat Al-Kautsar 1-3 sudah dijelaskan kalau kita diwajibkan untuk berkurban. Sedangkan syarat-syarat daging kurban itu sendiri adalah hewannya sehat, gemuk, tidak ada penyakit, tidak cacat ya. Hewan kurbannya ada kambing, sapi, kerbau, unta dan domba. Kerbau, sapi, unta dan untuk 7 orang, kambing dan domba untuk 1 orang. Dilaksanakan dengan baik. Sedangkan syarat-syarat orang yang berkurban adalah orang Islam, merdeka, akil balik, tanpa berhutang ya. Jadi kalau bukan Islam, nggak wajib untuk berkurban. Kalau dia masih hamba sahaya, berarti dia juga tidak wajib untuk berkurban. Sedangkan sunnah dalam berkurban itu tanpa diwakilkan, membaca basmalah, membaca sholawat, baca takbir, berdoa, segera dibagikan kepada yang berhak, makan sedikit hasil daging yang dikurbankan, minimal 1/3. Pembagian daging kurban ini sendiri untuk orang yang berkurban 1/3 atau setengahnya fakir miskin dan kerabat terdekat. Larangan dalam berkurban. Apabila sudah bernazar tidak boleh makan daging kurban. Jadi kalau nazar itu adalah berjanji ya. Jadi kalau misalnya kita udah berjanji tahun ini untuk berkurban, maka kita tidak sama sekali untuk dianjurkan memakan daging kurban tersebut. Dan juga bagian daging kurban tidak boleh dijual kepada siapapun. Jadi daging ini khusus untuk dibagikan oleh orang-orang yang berhak ya. Sedangkan tata cara berkurban yaitu buatlah lubang yang ingin untuk hewan yang ingin dikurbankan. Jadi itu untuk aliran darahnya, tidak berbuat aniaya atau kasar kepada hewan tersebut. Jadi
hewannya itu dipegangin banyak orang. Kalau misalnya menggunakan sapi itu bisa banyak. Kalau misalnya kambing itu paling 3 atau 4 orang. Alat yang digunakan harus tajam seperti pisau, bendok, atau golok ya. Terus menghadap kiblat, meletakkan kaki di atas leher hewan agar hewan itu tidak bergerak. Baca basmalah dan takbir seperti Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilham. Hendaklah satu potongan sampai urat tenggorokannya tersebut benar-benar putus. Jadi tidak boleh berkali-kali memotong. Itu tidak dianjurkan. Hikmah kurban itu sendiri salah satunya menghidupkan sunnahnya Nabi Ibrahim ya, seperti tadi kita sudah lihat video cuplikannya. Kalau anjuran untuk berkurban itu adalah berasal dari kisah Nabi Ibrahim. Terus mendekatkan diri kepada Allah, menghapuskan dosa dan ridhonya Allah, dan mendapat ridho Allah, menjalin kasih sayang sama manusia. Selain itu juga membiasakan perilakunya ya, merasakan apa yang dirasakan orang lain. Jadi kayak mungkin di tangga kita ada yang tidak makan, jadi kita bisa membagi makanan sedekahnya, menempatkan diri sebagai mengalami musibah, mengorbankan harta yang membantu orang yang membantunya, mengorbankan harta untuk membantu orang yang membantunya, membahagiakan orang lain, membantu mereka yang membutuhkan bantuan, membangkitkan rasa kasihan dan iba kepada diri kita, menjadikan orang tua asuh bagi fakir, miskin, dan anak yatim. Ini merupakan hewan-hewan yang boleh dikurbankan. Jadi tidak boleh semua hewan yang kita kurbankan ya. Seperti unta untuk 7 orang, kambing untuk 1 orang, sapi untuk 7 orang, domba untuk 1 orang, kerbau untuk 7 orang, sapi untuk 7 orang.